get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan baik, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh datang ke rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengundang Roh-Mu ada di tempat ini untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang, kami tidak sama dengan ketika kami pulang. Kami akan memperoleh sukacita-Mu itu Tuhan. Kami akan memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Kau urapi kami, Kau jamah kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orala masyakarala patakurala masyarara. Orala masyakarala marala. Mari kita berikan hati kita. Mari kita mau berikan kehidupan kita. Saat ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Orala masyakarala patakarala patakara. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur Bapa, mengucap syukur. Engkau telah selamatkan kami. Engkau menjadi pertolongan kami. Engkau menjadi penghiburan kami Tuhan. Kami percaya kami telah menerima kuasa. Oleh karena Roh Kudus telah turun ke atas hidup kami. Dan pagi hari ini, oleh kuasa yang sama, kami mau perkatakan atas kehidupan kami gereja Tuhan, atas bangsa dan negara kami. Gereja Tuhan adalah gereja yang berkemenangan. Gereja Tuhan adalah gereja yang diberkati. Gereja yang membawa jiwa-jiwa menginjil, menyelamatkan banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Perekonomian gereja Tuhan dipulihkan, kesehatan gereja Tuhan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan segala kuasa-kuasa intimidasi, sakit, penyakit, kebangkrutan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasanya. Kuasa-kuasa yang menunggangi gereja Tuhan sehingga gereja Tuhan saling menyerang, saling menghakimi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Gereja Tuhan menjadi gereja yang bersatu, gereja yang kuat, gereja yang menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berkatakan atas bangsa kami, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bangsa kami menjadi bilangan bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perekonomian bangsa kami dipulihkan. Pemerintahan kami dipulihkan. Menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Ada keadilan, kejujuran di tengah-tengah pemerintahan kami. Sawah ladang diberkati oleh Tuhan. Para pengusaha diberkati oleh Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa pemecah belah, kuasa separatis, kuasa teroris di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya. Dan kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang bersatu dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang kuat dan akan menjadi bangsa yang maju. Kami percaya bangsa kami, gereja Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sambil katakan sebelah kanan kirimu, jangan lelah berjalan bersama Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, bekerja bersamamu
Kita mau sama-sama mendeklarasikan janji iman. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan membawa setiap kami berkemenangan. Dan anugerah-Mu Tuhan menyadarkan pada setiap kami bahwa kami Tuhan memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa kami tenang, hati kami bersuka. Kami percaya Tuhan. Kiala wala 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 was. Kiala wala 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 was. Haleluya, haleluya. Darah Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kami. Kuasa darah-Mu menyatukan setiap kami. Jiwa-jiwa dipersatukan dengan keluarga Allah. Keluarga-keluarga dipersatukan dalam satu gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dipersatukan di dalam satu sinode. Seluruh sinode dipersatukan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala bagi gereja Tuhan. Dengan demikian kuasa kasih Kristus menyatukan setiap kami. Dan Dia sanggup Tuhan menjadikan Tuhan lebih baik dari keadaan yang sebelumnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sidoarjo kota yang berdoa, kota yang memuji. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi kotaku. Penduduk kota kami dikasihi Tuhan. Penduduk Sidoarjo mengasihi, menghormati Tuhan. Penduduk Sidoarjo mengampuni. Kiala wala 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 wala. Perekonomian Sidoarjo semakin bangkit. Sidoarjo menjadi teladan bagi kota-kota di negeri kami. Visi yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu House of Glory ini pasti Tuhan digenapi. Sidoarjo diberkati Tuhan. Sidoarjo dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati negeri kami. Negeri kami Engkau berkati pemimpin-pemimpin yang takut akan Kristus. Dan hikmat surgawi turun atas pemimpin-pemimpin kami. Serta Tuhan, negeri kami menjadi dampak bagi negeri-negeri lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi negeri kami. Kiala wala 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 wasela wala wala. Indonesia aman di dalam naungan kasih-Mu. Indonesia makmur. Indonesia diberkati. Serta Indonesia menerima damai sejahtera-Mu di setiap kota-kota yang ada di negeri kami, Yesus. Terpujilah Bapa, Engkau Bapa yang baik.
seluruh aparat keamanan di negeri kami, Yesus. Terbebas dari tekanan para kaum radikal. Kiala wala 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 masih. Kiala wala wala wala. Kiala wala wala. Terpujilah Bapak, Engkau Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata bagi negeri kami. Terpujilah Bapak, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu membawa negeri kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan taat dan setia Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, karena di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pengharapan. Para jemaat kami silakan duduk. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku.
Sungguh kami mengucap syukur karena Kau adalah Allah yang baik, yang senantiasa boleh memenuhi kami dengan kesetiaan-Mu. Kami terus dengan memiliki ketekunan, bahkan dengan ketaatan, karena Tuhan yang menyucikan hati pikiran kami. Ini umat tebusan-Mu Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan, karena kami rindu boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami boleh dipulihkan, di dalam hadirat-Mu kesehatan kami boleh terjaga. Kami yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami jalan buntu kami boleh mendapatkan kebebasan. Itulah kuasa-Mu yang bekerja hari ini. Kami bersyukur Tuhan, seperti firman-Mu, usahakanlah dan berdoalah bagi kota-Mu di mana Engkau ketempatkan. Biarlah Kau berdoa karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami tahu Tuhan, kesejahteraan Sidoarjo ada di tangan Tuhan. Kami terus minta belas kasihan dan kemurahan-Mu. Biarlah masyarakat Sidoarjo dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita melimpah. Mereka tetap dalam tuntunan Allah yang maha tinggi. Seperti jemaat-Mu Kau berkati. Mereka adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Tidak satu pun yang terlewatkan. Tuhan akan bangkitkan kembali rasa senang, rasa mengasihi sesama. Tuhan akan berikan kami roh empati kepada setiap kami hamba-hamba-Mu, untuk boleh memperhatikan sekitar kami, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran itu. Kami mau terus bergerak, kami mau terus maju. Lewat kelompok-kelompok FA yang ada, Tuhan akan pakai lebih lagi, menjadi alat Tuhan, menjadi pekabar-pekabar Injil di saat ini Tuhan. Sehingga setiap perkataan kami boleh diterima dengan telinga yang terbuka, hati yang terbuka, sehingga mereka boleh menyadari ada kuasa hari-hari ini yang mereka butuhkan. Jalan yang lurus itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roh keberanian ada atas setiap anggota tubuh-Mu Tuhan. Sehingga kami terus terjaga, kami terus berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan. Kami boleh memiliki kekuatan untuk boleh memulihkan setiap kami yang mengalami persoalan masalah. Apapun yang kami alami, kami tetap mengucap syukur. Ada sebuah kuasa proses demi proses untuk mengubah karakter kami, dijauhkan daripada segala kesombongan, dijauhkan daripada segala keangkuhan manusia. Kami pagi ini kami mematahkan, menghancurkan segala tembok-tembok kesombongan, keangkuhan di dalam nama Yesus. Pagi ini kami boleh memiliki kerendahan hati, ada keramahan, sehingga usaha demi usaha diberkati. Usaha kami boleh bangkit, tidak satu pun yang gagal, semua berhasil, karena Tuhan campur tangan atas setiap kami. Tidak satu pun perkara yang gagal, semua ada keberhasilan, karena Tuhan memberikan tuntunan. Tuhan yang buka jalan, sehingga tidak satu pun jalan yang tertutup. Mari Roh Kudus ajar setiap kami untuk tetap mengandalkan Tuhan semata. Dengan taat, tekun dan setia, kami mau lakukan itu semua. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejahatannya bagi-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan kami kalau kami masih bisa ada sampai dengan hari ini Tuhan. Karena tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Tapi saat ini kami mau berseru, kami mau memandang wajah Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus pegang tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, sikinaya rapatakaya rapasu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat sendiri pujikan lagu ini dengan imanmu, katakan. Ya Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau Yesus. Banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, tapi saat Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, berjalan bersama Engkau, kami mendapatkan kekuatan Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya Yesus. Oh, mari sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, dan jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. sekali lagi katakan. Kami mau pandang Kau Tuhan, Dan berseru, kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Pegang terus hidup kami Tuhan. Sekina ya ramataka ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Siki ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Siki ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Siki ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Kami berseru Tuhan, kami berseru, kami mau mencari wajah-Mu dan kami temui Kau yang mendengar, Kau yang berkuasa. Sebab Kau ajaib,
Sikina ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Sikina ya rawa taka ya rawa. Terima kasih. Jangan biarkan kami lemah dengan keadaan kami Tuhan. Tapi biarlah kami mau terus berharap kepada Engkau. Biarlah tangan kananmu itu memegang kami dengan penuh kemenangan Yesus. Bentuk kami Tuhan. Ya, kami mau sembah Kau Tuhan. Jesus, lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami dengan hadirat-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Kau ada di tempat ini Tuhan. Sebab Kau ada di hati kami. Engkau ajaib. Engkau berkuasa. Kinaya Ramo. Mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Sikiraya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sikiraya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sikiraya Rama ya Rama. Sikiraya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sikiraya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sikiraya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau mulia, Kau ajaib, Yesus. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Sikia rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Sikia rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa. Rohmu bekerja atas kami Tuhan. Rohmu menguasai tempat ini Tuhan. Sikina ya rapataka ya rapat. Sikina ya rapataka ya rapat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, di mana ada persekutuan, di situ Engkau hadir Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau menguduskan setiap kami, sehingga setiap pendengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh kami tangkap Tuhan. Dan hati yang telah dikuduskan ini Tuhan, boleh menjadi Tuhan seperti tanah yang subur yang Kau tanami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita. Saya percaya hari-hari ini kita merasakan segala kebaikan Tuhan. Nah, kalau Bapak Gembala di tahun 2023 mencanangkan mempunyai visi, yaitu tahun kemenangan. Nah, apakah arti dari semua ini? Kalau kita flashback ke belakang, 2 tahun kita bergelut dengan yang namanya pandemi. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, kita bisa melihat bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang membuat kita tetap bisa berdiri tegak, itu sebetulnya bukan karena kekuatan atau kepintaran kita, tapi itu semua karena perkenanan yang daripada Tuhan. Dan di tahun 2023 ini, Bapak Gembala memberikan visi yang dari Tuhan, yakni tahun kemenangan. Kalau berbicara tentang kemenangan, tentu didahului dengan ada satu kata, yakni pertempuran atau perjuangan, sehingga timbul menjadi kata kemenangan. Jika kita berperang atau bertempur, tentu ada satu juga lawan. Nah, lawan yang membuat kita mengalami suatu pertempuran ataupun perjuangan. Nah, dengan kata lain, jika kita ingin menjadi pemenang, tentu kita harus melawan sesuatu. Nah, siapakah lawan kita? Bukan teman kita, bukan saudara kita, ataupun orang lain. Tetapi siapakah lawan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa
perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Dengan kata lain, lawan kita adalah iblis. Nah, iblis dengan segala tipu dayanya berusaha memperdaya kita. Sejatinya kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Sejatinya kita adalah manusia yang diciptakan dengan satu takdir, yakni kemenangan. Tetapi iblis dengan tipu dayanya merampas itu semua, memperdaya pikiran kita sehingga kita melepaskan kemenangan yang sudah ada di tangan. Nah, apa sih yang ditawarkan oleh iblis? Apa yang dipergunakan oleh iblis untuk memperdaya kita? Ada dua hal yang iblis lakukan. Yang pertama adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan. Ya, ada tawaran kedagingan, ada tawaran keduniawian. Apakah keduniawian itu? Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tiga hal yang kemudian dipakai iblis untuk menipu kita lewat sesuatu yang menurut daging kita itu menyenangkan. Yakni apa? Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan sesuatu yang menyeramkan yang kemudian dipakai iblis untuk menipu kita, tetapi sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kita, menyenangkan daging kita. Nah, kemudian apa sih kedagingan? Di dalam Galatia 5 ayat 19-20 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan jelas sesuatu yang menyenangkan itu berusaha ditawarkan oleh iblis, berusaha ditawarkan oleh si jahat. Dengan maksud dan tujuan apa? Menipu kita sehingga kita keluar dari lingkaran kemenangan itu. Dan banyak orang tertipu karenanya. Kalau berbicara masalah sesuatu materi atau sesuatu kelimpahan, kita harus peka. Apakah itu adalah tawaran dari si iblis atau itu memang berkat yang disediakan oleh Tuhan? Iblis memang mampu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang menurut kita menyenangkan daging kita. Tetapi ingat, semuanya itu hanya tipuan belaka dan ujungnya adalah kebinasaan. Lain dengan berkat yang diterima dari Tuhan. Nah, atau iblis memakai sesuatu yang menyeramkan. Misalkan mengintimidasi ekonomi kita, mengintimidasi kesehatan kita, mengintimidasi dengan berbagai banyak bentuk kegagalan. Bisa dalam hal-hal yang demikian, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mengerikan, diperhadapkan pada kebangkrutan, diperhadapkan dengan suatu kemustahilan. Itulah yang dilakukan oleh iblis, menipu kita. Padahal kita harus tahu bahwa saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang ada pada setiap kita. Dan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada pada dunia. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus sadar dan yakin bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Tetapi ada kalanya dengan segala panca indera kita, apa yang terlihat oleh mata, apa yang kita rasakan lewat indera kita yang lain, itu kadang-kadang membuat diri kita tertipu. Sehingga secara tidak sadar kita keluar dari lindungannya Tuhan. Belajar pada
satu kisah yang mungkin bisa mewakili keadaan zaman pada hari-hari ini, yakni kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Kita bisa tahu bahwa Daud adalah satu sosok yang dipakai Tuhan luar biasa. Dari seseorang yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi dipakai Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa mengalahkan Goliat. Hal yang pada saat itu sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Ada pahlawan dari Filistin yang bernama Goliat, dan tidak ada satupun yang berani melawannya. Siapakah Goliat itu? Tercatat bahwa ia adalah seorang tentara yang punya tinggi 6 hasta sejengkal. Tingginya kira-kira hampir 3 meter. Dengan ketopong tembaga ada di kepalanya, ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga atau sekitar 57 kg. Belum lagi yang memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Bayangkan, sesuatu perlengkapan perang yang sangat lengkap dipakai oleh seorang Goliat. Dan senjatanya adalah dia memegang gagang tombak seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya sendiri beratnya 600 shikal atau sekitar 7 kg. Memang secara manusia atau secara hitungan secara militer, siapa sih yang mampu menghadapi Goliat? Tetapi ada satu pribadi yang Tuhan pakai, yaitu Daud. Pribadi yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi pribadi yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menonjol pada Daud sebelumnya, sehingga pada saat Daud diurapi oleh Nabi Samuel, di manakah Daud berada? Ternyata Daud sedang tidak berada di tengah-tengah keluarganya, tetapi sedang mengembalakan ternaknya, terpisah. Dan Daud pada saat itu dikatakan masih muda, elok parasnya. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud seperti masih belia sekali. Ya, masih belia sekali, masih kemerah-merahan. Mungkin kalau bahasa lainnya adalah masih bau kencur. Masih sangat lugu. Tetapi pribadi yang seperti inilah yang dipilih oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang. Secara mata, seperti tadi, Goliat tidak mungkin bisa dikalahkan. Secara mata, seharusnya yang dipilih untuk menjadi pengganti Saul adalah mungkin saudara-saudaranya Daud. Kenapa? Perawakannya tinggi besar, potongan seorang prajurit. Tetapi tidak yang dilihat oleh mata jasmani, yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengerti mana yang terbaik. Karena penampilannya yang demikian, banyak orang tertipu bahwa Daud bukan siapa-siapa. Bukan hanya diremehkan dalam keluarganya, Daud ternyata diremehkan pula oleh Raja Saul. Di mana saat Daud menyanggupi untuk berperang melawan Goliat, Saul sendiri menyaksikan tentang kemampuannya Daud. Daud dibandingkan dengan Goliat yang sudah terlatih untuk berperang, sementara Daud tidak ada sejarahnya, tidak ada pengalaman untuk berperang. Tetapi kenapa Daud bisa merobohkan sang raksasa itu? Bahkan di tengah-tengah orang Filistin pun saat Daud muncul, apa yang diterima oleh Daud?
cemoohan. Masih muda, masih belum punya pengalaman, berani kamu melawan Goliat. Seperti itu. Dan secara logika sangat tidak mungkin. Tetapi dari sekian banyak prajurit Israel, hanya Daud yang bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu. Apa yang menjadi kunci sukses daripada Daud? Kita akan belajar bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, bagaimana Daud bisa merobohkan raksasa itu, bagaimana Daud bisa mengalahkan sesuatu yang dikatakan mustahil. Yang pertama, Daud diurapi dan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kunci yang pertama adalah Roh Tuhan. Daud diurapi oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan, dan sejak itulah Daud dipenuhi Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak Daud menerima urapan, dan di saat itulah berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sehingga bisa dikatakan sebetulnya bukan Daud, kemampuannya Daud, tetapi ada Roh Tuhan yang ada pada diri Daud. Kunci itu yang paling penting, dan Tuhan sendiri yang memilih Daud. Saudara percaya bahwa saudara mengikuti Tuhan Yesus itu bukan kebetulan. Ada panggilan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara responi, sehingga Bapak Ibu Saudara membuka hatinya dan kemudian menerima urapan daripada Roh Kudus. Dan di saat itulah Bapak Ibu menerima janji Tuhan. Sebelum Daud diurapi, ternyata ada dua peristiwa yang mendahului, yakni apa? Yang pertama ada korban kepada Tuhan, dan yang kedua ada pengudusan. Jadi sebelum Daud menerima pengurapan, ternyata ada peristiwa, yakni persembahan korban kepada Tuhan dan juga pengudusan. Ada kuasa saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hari-hari ini kita dalam mempersembahkan korban, kita tidak perlu dituntut seperti bangsa Israel zaman dahulu, yakni mempersembahkan sesuatu yang hidup. Apakah itu lembu, apakah itu domba, apakah itu burung? Tidak. Ada pengertian rohani yang tertanam di dalamnya, yakni mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bukan berarti kita kemudian membuat diri kita mati, tidak. Tapi persembahkanlah hidupmu berbicara tentang setiap aspek kehidupanmu. Itulah yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Lewat pelayananmu, lewat pekerjaanmu, lewat engkau melayani di keluargamu, itulah persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian peristiwa yang berikutnya adalah pengudusan. Saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menguduskan, di saat itulah segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan, dan Roh Tuhan berkenan untuk manunggal di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bersih tentu akan enak atau tinggal dengan yang bersih. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang terbiasa hidup bersih tentu akan merasa risih jika datang ke satu tempat yang kotor. Tetapi kalau kemudian yang kotor itu dibersihkan, tentu akan menjadi nyaman. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan hidup yang kotor.
di setiap tempat pun akan selalu merindukan yang namanya kotor. Bapak Ibu tahu binatang yang namanya babi. Babi itu lebih suka pada tempat yang kotor, tempat berlumpur. Sekalipun babi ini kemudian dimandikan dan kemudian sudah dibersihkan, mungkin diberikan pakaian supaya kelihatan lucu dan bersih, tetapi kalau sudah melihat lumpur atau melihat kubangan, apa yang dilakukan oleh babi? Berlari dan kemudian masuk ke dalamnya. Nah, jangan sampai kehidupan kita itu seperti seekor babi itu, lebih suka di dalam kubangan kotoran. Dahulu kita memang begitu, ya, tetapi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita dikuduskan. Dan saat sudah kita dikuduskan, kita menjadi bersih. Roh Tuhan tentu akan tinggal di dalam bait-Nya, yakni di dalam diri kita. Tapi apa akibatnya jika kita kemudian tetap melakukan hidup dengan cara yang lama, cara yang penuh dengan dosa? Tentu roh Tuhan tidak akan tinggal di dalam diri kita. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yakni menjaga kekudusan. Supaya apa? Roh Tuhan ada pada diri kita. Saat roh Tuhan ada pada diri kita, maka kita punya kuasa yang besar. Kunci yang pertama tadi adalah kita harus diurapi dan dipenuhi oleh roh Tuhan. Yang kedua adalah Daud melawan Goliat dengan iman. Daud beriman melawan Goliat dengan mengucapkan kata-katanya. Satu kata-kata yang tercatat di dalam firman Tuhan yang luar biasa, yakni di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat-mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ada kata-kata iman yang diucapkan oleh Daud. Apakah pada saat kata-kata ini diucapkan, apakah Goliat sudah kalah? Belum. Goliat masih tegap berdiri di depannya. Tapi Daud berani berkata, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Hanya perkataan, tetapi perkataan dari seseorang yang diurapi oleh Tuhan itu punya kuasa. Banyak orang lebih suka memperkatakan yang sia-sia. Saat menghadapi sesuatu masalah atau Goliat besar di depannya, yang keluar adalah kebanyakan kata sia-sia. Haduh, haduh, haduh. Pasti kalah aku, pasti bangkrut aku, pasti mati aku. Sesuatu kata yang sia-sia yang sering terucap. Coba kita belajar dari Daud. Berani memperkatakan bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kita harus sadar bahwa tidak ada sesuatu yang lebih perkasa daripada roh Tuhan. Adakah saat kita menghadapi masalah kita bisa berani berkata, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar"? Ataukah kita malah membesarkan masalah itu? Saat kita memperkatakan sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara mesti tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sedang menciptakan raksasa-raksasa besar. Semakin banyak kata sia-sia, semakin besar raksasa itu. Dan semakin kecil saudara di hadapan raksasa itu. Berbeda saat Bapak Ibu Saudara memperkatakan firman Tuhan, maka roh yang ada pada diri Bapak Ibu Saudara itu punya kuasa.
Dan saudara akan bisa melihat dengan mata rohani bahwa ternyata masalahmu adalah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Daud bukan saja memperkatakan kata-kata iman, tetapi kemudian Daud melakukannya. Bukan dengan berkata kepada Goliat, hari ini engkau akan kalah. Tetapi Daud dengan imannya melakukan. Dia dengan gagah berani melawan Goliat itu. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Dan jika saudara punya iman dan kemudian saudara hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa, percayalah tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Iman harus disertai dengan perbuatan. Dengan mengucapkan kata-kata iman, telinganya Daud mendengar firman itu dan imannya semakin bangkit dan rohnya semakin menyala-nyala. Disitulah Daud punya keberanian untuk melakukan. Iman bukan sesuatu yang buta. Iman harus ada dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Iman tidak pernah mengajarkan tentang satu kenekatan yang tanpa dasar. Tapi iman mengajarkan bahwa segala sesuatu punya dasar, yaitu firman Tuhan. Selain Daud memperkatakan kata-kata iman, yang ketiga adalah Daud menggunakan senjata iman. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, ataupun dengan senjata tajam yang lain dalam melawan Goliat. Tetapi Daud hanya menggunakan batu. Pada saat sebelum menghadapi Goliat, ternyata Daud itu mengambil tongkat. Dan tongkat itu artinya apa? Bahwa Daud membutuhkan firman Tuhan. Daud membutuhkan guidance. Daud membutuhkan bimbingan daripada Tuhan. Butuh petunjuk dan juga butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat itulah Daud bisa mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan yang ambil alih. Sehingga Daud saat menghadapi Goliat, jiwanya tidak terintimidasi, tapi jiwanya dikuasai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif. Jiwa kita harus kita kuasai dengan firman Tuhan. Sebab iman kita jangan bergantung dengan apa yang kita lihat dengan jasmani, tapi pakailah mata rohani yang Tuhan sudah sediakan. Berapa banyak dari kita tidak bisa menguasai jiwa kita karena lebih percaya tentang kemampuan kita, panca indera kita. Tetapi di saat itulah kita harus bisa mengerti bahwa apa yang kita punya ini terbatas. Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Seberapa banyak sih kita bisa melihat jauh ke depan? Ada batasnya. Seberapa banyak kita bisa mendengar? Ada batasnya. Semuanya serba terbatas. Karena itulah kita harus memakai sesuatu yang tidak terbatas, yaitu siapa? Roh Kudus. Buka hati, persilahkan Roh Kudus untuk menguasai jiwamu. Sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi manunggal dengan Roh Allah. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Boleh dikatakan demikian. Tetapi bukan kita berarti larut di dalam tekanan itu, tapi kita harus bisa keluar dari tekanan itu menggunakan senjata iman, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ucapkan syukur atas segala perkara. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya.
ucapkan itu sebagai senjata firman. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari masalah, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk berani menghadapi masalah itu, tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, harus dengan kekuatan roh. Dan senjata iman adalah pedang roh, firman Tuhan. Selain tongkat yang menggambarkan bahwa Daud membutuhkan guidance, bimbingan, ataupun topangan kekuatan daripada Tuhan, Daud kemudian pergi ke sungai dan mengambil 5 batu licin sebagai senjatanya. Bukan kemudian mencari sesuatu yang tajam, bagaimana cara menembus baju perang dari Goliat, ketopong daripada Goliat, tetapi batu licin yang ada di sungai. Mengapa Daud tidak kemudian mempergunakan seperti tentara yang lain? Tidak. Daud mempergunakan apa yang ada pada tangannya, yakni umban. Umban ini ternyata sudah menjadi kehidupan sehari-hari Daud waktu di padang, di mana umban ini dipergunakan untuk melawan binatang buas. Saat ada binatang buas kemudian menerkam atau mengganggu hewan-hewannya, dia mempergunakan umban itu untuk mengusirnya. Bahkan kalau sampai binatang buas itu berhasil menangkap hewan daripada Daud, maka Daud akan kejar dan kemudian menghajarnya supaya hewannya bebas. Tapi kalau kemudian binatang itu melawan, maka Daud akan membunuhnya. Umban ini bukan sesuatu yang kemudian bisa dipergunakan sewaktu-waktu dan tepat. Tidak, Daud sudah terlatih. Dan latihan ini dilakukan sangat sering, sehingga Daud bisa mempergunakan senjata ini. Nah, seperti apa sih batu yang dipakai oleh Daud? Batu yang dipakai oleh Daud bukan batu yang diambil dari pinggir jalan ataupun ambil dari padang belantara, tidak, tetapi dari sungai. Mengapa dari sungai? Ternyata batu ini menggambarkan adalah sesuatu yang telah diproses. Batu ini yang ada di sungai tentu akan diproses dengan aliran air. Aliran air dengan debit yang mungkin ribuan liter, sehingga batu ini menjadi sesuatu batu yang licin, terproses dengan bentuk, dengan aerodinamis yang tepat. Ini yang paling bagus untuk dipergunakan sebagai senjata dari umban. Diambil 5, bukan sembarangan. Dan ini kemudian dipakai untuk senjata melawan Goliat. Daud ambil 1 batu itu dan kemudian dilempar menggunakan umbannya tepat mengenai dahi Goliat. Dan sekali itu aja langsung roboh. Ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan pakai di dalamnya. Tetapi pelajaran rohani yang kita bisa dapat adalah Tuhan mempergunakan apa yang kita ada. Bukan mencari sesuatu yang tidak ada, yang ada. Seperti Daud yang sudah terbiasa menggunakan umbannya sebagai senjata, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah terbiasa mempergunakan senjata rohani kita, yaitu firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengatakan aku bisa mempergunakan senjata rohani sementara kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, apalagi menjadi pelaku firman? Mari kita pergunakan senjata yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu firman itu untuk melawan si jahat. Sehingga apa? Saat kita bisa atau berhadapan dengan satu masalah, kita akan bisa berkata, Tuhan, Engkau yang berperang, Engkau yang memberikan kemenangan. Ini aku Tuhan, aku siap Engkau pakai.
dari semuanya ini kita bisa melihat Daud mengalahkan kemustahilan. Daud merobohkan raksasa itu. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan Tuhan menyertainya. Kita nggak perlu jadi orang yang terkenal, tidak perlu jadi orang yang pintar, pandai, hanya untuk supaya kita meraih kemenangan. Yang kita perlukan adalah roh Tuhan yang ada pada diri kita. Di saat engkau disertai oleh Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu pasti tahu sebuah kapal yang namanya Titanic, yang diciptakan oleh manusia dengan segala kepintarannya, sehingga bisa berkata kapal ini tidak mungkin bisa ditenggelamkan. Bahkan mungkin Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Begitu sombongnya manusia itu, tetapi pada saat pelayaran perdananya, pelayaran pertamanya, Titanic tenggelam. Para ahli bingung mengapa ini bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat kisah di dalam Alkitab, perahu nelayan yang terbuat dari kayu biasa, kemudian harus berlayar di tengah-tengah badai, tetapi badai yang bergelora itu tidak sanggup menenggelamkan kapal itu. Kapal kecil. Bahkan kemudian timbul sosok di dalamnya, muncul dan berkata, diam dan jadilah tenang. Dan kemudian segala sesuatu menjadi tenang. Artinya apa? Ada yang membedakan, yakni satu sosok itu. Siapa? Kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Itulah yang membedakan. Jadi saat kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, aku tenang di dalam Engkau. Dan di tahun 2023 ini, saya mengingatkan tahun kemenangan itu sudah dicanangkan. Dan itu pasti tergantung dari sikap hati kita. Apakah kita percaya bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kemenangan. Dan hanya orang-orang yang bisa meresponinya yang akan meraih kemenangan itu. Kita harus ingat ada 3 hal yang tidak bisa diulang. Yang pertama waktu. Yang kedua adalah kata-kata. Yang ketiga adalah kesempatan. Ini tidak bisa terulang. Hari ini engkau berkesempatan untuk menikmati kemenangan itu. Dan hari ini juga engkau harus bisa memanfaatkan semuanya itu. Dan kita bisa menjadi pemenang. Filipi 4 ayat 13 sebagai ayat penutup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan. Firman yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa di tengah-tengah kemustahilan kami bisa membuat itu menjadi segala sesuatu yang boleh nyata terjadi. Sebab kami percaya tidak ada perkara yang mustahil selama Engkau menyertai kami. Dan hamba-Mu berdoa, mungkin ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan semuanya Tuhan untuk senantiasa bergantung dan bersandar kepada Engkau. Setiap saat mengandalkan Engkau, setiap saat boleh Tuhan menjadi pelaku akan firman dan percaya kemenangan itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar segala sesuatunya Tuhan kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena kebenaran yang boleh kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Untuk kami boleh menjadi generasi-generasi yang bangkit Tuhan, yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami, Roh-Mu ada tinggal di dalam kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, di tempat ini kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan.
Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Yehu, juga Pastor Jack Tuhan, beserta istri yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan terus memberkati Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Berkati Tuhan segala kehidupan, keluarga, pekerjaannya Tuhan. Kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kelimpahan karena Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Umurku 8 tahun. Aku mempunyai mama dan papa yang sangat menyayangi aku. Tetapi aku kadang-kadang merasa kesepian. Jadinya di tahun 2018 lalu, saat itu aku nasi playgroup. Aku bilang ke mama dan papa kalau aku mau punya adik cewek. Mama dan papaku bilang, berdoa ya Gabriel sama Tuhan Yesus. Jadinya tiap hari aku selalu berdoa, mengulangnya dan mengulangnya lagi, biar diberikan adik cewek. Puji Tuhan, di tahun 2019 lalu mamaku hamil dan adikku lahir di tahun 2020. Dan aku bersyukur Tuhan sudah menjawab doaku, walaupun adikku laki, bukan cewek. Aku tetap berterima kasih kepada Tuhan sudah mengabulkan doaku. Akhirnya aku punya teman bermain sepak bola denganku. Tuhan Yesus lebih tahu yang aku butuhkan. Aku senang sekali mempunyai adik cowok. Dia sangat lucu sekali. Jadinya aku menjaga kedisiplinan dengan adikku dan seluruh keluargaku. Dan kesimpulan dari kesaksianku hari ini ialah, kalau kita berdoa, membaca Alkitab terus-menerus, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Seperti contohnya ya, tokoh Alkitab ini, Daniel. Pasti ada yang tahu lah. Masa nggak tahu? Daniel. Dia berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali sehari kepada Tuhan Yesus. Dan dia ditolong sama Tuhan Yesus dengan menutup mulut singa-singa lapar tersebut. Semoga kesaksianku hari ini bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan. Shalom. Shalom Jemaat HOG, puji nama
nama Tuhan, pada tanggal 15 Juli 2023 lalu, keluarga besar Star Show Choir diberikan kesempatan untuk berlibur bersama dalam agenda Stars TTT. Yeay! Jadi di agenda ini memang sengaja kami rancang karena selama ini kami sudah sangat sibuk dengan kegiatan individual kami, studi kami, pekerjaan kami. Maka dari itu kami memutuskan untuk berlibur bersama. Pada tanggal 15 Juli lalu kami bisa banyak sekali mengobrol, kami bisa fellowship bersama, kami bisa update kehidupan, dan kami bisa kembali mengenang masa-masa di mana kami sering bercengkrama dan datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Kami percaya bahwasanya ke depannya Star Show Choir akan memiliki banyak sekali program-program seru lainnya, sehingga kami mengajak teman-teman semuanya, remaja, pemuda, dan pemudi House of Glory untuk ikut bergabung bersama di Star Show Choir untuk bertumbuh, melayani bersama-sama di dalam Tuhan. Ditunggu kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat gereja Bethany House of Glory. Gereja akan mengadakan ibadah doa pengerja pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 6 sore. Bagi seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan di gereja, mari kita hadir supaya kita dapat melayani dengan lebih taat, tekun, dan setia. Bulan depan, gereja juga akan mengadakan ibadah Family Altar Gathering pada hari Rabu 23 Agustus 2023 jam 6 sore. Bagi seluruh pengurus FA, seluruh anggota FA, dan para jemaat yang belum bergabung dengan FA bisa hadir. Dan bagi jemaat yang belum bergabung dengan FA dapat segera bergabung dengan FA terdekat di wilayah masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sayang, semua Tuhan cinta. Amin. Ayo kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kau dan aku sungguh beruntung.
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.